Hai, selamat datang di video saya. Nama saya Riko Saputra dengan nomor induk mahasiswa 432171102330 Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai e-learning untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas M7051 dengan dosen pengampu Ibu Veronica Setiawan. Baiklah, kita akan mulai materinya. Baiklah, apa sih e-learning itu? Pada hakikatnya, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik e-learning. Yang pertama yaitu menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials yang kemudian disimpan dalam komputer sehingga dapat untuk diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun. Yang kedua yaitu memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Yang ketiga, memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. Dan yang keempat, memanfaatkan suatu keunggulan komputer, baik digital media, serta juga komputer network. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat e-learning. Terdapat 4 manfaat e-learning, yaitu yang pertama, meningkatkan suatu partisipasi aktif dari mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan suatu kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan suatu kualitas materi pendidik, serta juga pelatihan. Yang keempat, meningkatkan suatu kemampuan untuk dapat menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi yang mana dengan perangkat biasa akan sulit dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis e-learning. Yang pertama yaitu Computer Based Training atau CBT. Sistem ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis. Misalnya sistem animasi 3 dimensi. Selanjutnya yaitu Web Based Training atau WBT. Sistem ini merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan berbasis teknologi internet. Sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi dua arah antara pengguna. Namun, lancarnya proses belajar ini bergantung kepada infrastruktur jaringan kecepatan yang tinggi. Kendala penerapan konsep ini terletak pada kenyataan bahwa jaringan internet di negara kita masih belum merata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen e-learning. Yang pertama, infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal computer atau PC, jaringan komputer, internet, dan juga perlengkapan multimedia. Yang kedua yaitu sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas, dan peristiwa online, program learning, dan konten pelatihan, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Dan yang terakhir yaitu konten e-learning. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system yang biasa berupa multimedia based content atau text based content. Biasa disimpan dalam Learning Management System atau LMS sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi e-learning pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.